Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga pandemi segera berakhir dan semoga kita selalu sehat, panjang umur dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sahabat-sahabat mahasiswa Indonesia, Sahma Indonesia, pelecehan seksual oleh dosen pembimbing skripsi. Pelecehan seksual dosen pembimbing skripsi. Itulah beberapa hari terakhir ini ada berita yang dirilis oleh DetikX tanggal 30 bulan Agustus tahun 2001. DetikX merilis tentang berita terjadinya perundungan seksual oleh oknum dosen di salah satu perguruan tinggi keagamaan. Ini tentunya sangat-sangat ironis. Perguruan tinggi keagamaan terjadi perundungan atau pelecehan seksual oleh oknum dosennya terhadap mahasiswa bimbingannya. Yang seyogianya tentunya perguruan tinggi keagamaan harus menjadi contoh tauladan bagi yang lainnya. Namun kenyataannya yang terjadi adalah di luar nalar kita. Sekali lagi, ini adalah perguruan tinggi keagamaan. Baik, untuk lebih jelasnya akan coba bacakan rilis tersebut dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menjadi edukasi dan pengalaman tidak saja bagi mahasiswa, juga bagi perguruan tinggi yang tentunya yang berkewajiban menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk membina karakter mahasiswa dan dosen-dosennya. Sahabat-sahabat mahasiswa Indonesia, Sahma Indonesia, kejadian ini terjadi dan dialami oleh salah seorang mahasiswa yang kebetulan pada saat itu lagi menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi. Dugaan perundungan seksual ataupun pelecehan seksual oleh oknum dosen keagamaan tersebut tentunya membuat traumatis bagi mahasiswa itu. Oleh karena itu, lebih jelasnya kita coba membacakan rilis seperti yang dirilis oleh DetikX pada tanggal 30 Agustus 2021. Kita coba bacakan. Bimbingan skripsi justru mendatangkan pengalaman traumatis yang mendalam bagi Fitri. Bukan nama sebenarnya. Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri IAIN Jawa Timur. Dia mendapatkan perundungan seksual dari dosen pembimbingnya berinisial MA. Dugaan pelecehan seksual tersebut dialami Fitri pada akhir Juli 2021. Mahasiswi semester akhir itu diminta datang ke rumah MA untuk melakukan bimbingan skripsinya. Fitri diharuskan datang seorang diri, tidak boleh ditemani orang lain. Dengan permintaan itu tentu harus menjadi curiga, ini mengapa dosen itu mengharuskan mahasiswa itu untuk datang sendiri. Sebenarnya ini pun perlu kecurigaan oleh para mahasiswa, mengapa harus sendiri. Oleh karena itu ini harus menjadi catatan bagi para mahasiswa ya. Kita lanjutkan. Jika Fitri tidak nurut, dosen bertitel doktor tersebut mengancam bakal menolak memberi bimbingan. Fitri tak punya pilihan
kecuali menuruti permintaan dosen yang juga menjabat ketua pengurus di tempat korban mengambil jurusan kuliah tersebut. Sebenarnya menyalahi apabila seorang dosen mengancam, membimbing, kecuali kalau mahasiswanya tentunya ada kesalahan-kesalahan. Tidak boleh seorang dosen sampai mengancam-mengancam bahkan menolak bimbingan. Terlebih tidak ada alasan yang kuat untuk menolaknya. Ini menjadi suatu kesalahan dari dosen itu sendiri. Kita lanjut. Fitri awalnya merasa tak begitu khawatir. Dia pikir rumah itu aman karena pasti ada keluarga sang dosen. Tapi rumah dosennya ternyata sepi. Hanya ada Fitri dan dosen pembimbingnya. Saat itulah tindakan perundungan seksual dilakukan MA terhadap Fitri. Jadi Fitri ini adalah nama samaran ya. Tidak terima atas perlakuan dosen tersebut, Fitri lantas curhat kepada dosen pembimbing keduanya. Dosen pembimbing kedua inilah yang akhirnya melaporkan perlakuan tidak pantas dosen MA itu kepada Pusat Studi Gender dan Anak PSGA IAIN. Karena tidak menerima si mahasiswa itu diperlakukan oleh dosen MA, maka Fitri, saudara Fitri melapor ke PSGA ya, PSGA. Sekali lagi ini adalah perguruan tinggi yang berbasiskan keagamaan ini. Kita lanjutkan. Pelaporan ditindaklanjuti oleh rektorat dengan meminta keterangan penyintas dan MA secara terpisah. Seorang sumber menyebutkan pihak rektorat sempat meminta Fitri diminta keterangan seorang diri. Tetapi PSGA yang mengadvokasi masalah itu berkeras. Pemeriksaan tersebut harus didampingi, kata PSGA ya. Sebab penyintas masih mengalami trauma stres berat. Nah, ini kan sangat berbahaya. Sampai-sampai mahasiswa pun begitu trauma menghadapi si dosen itu dan akan berdampak tentunya terhadap penyelesaian dan merugikan masa perkuliahan mahasiswa tersebut. Ini merugikan sekali. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan IAIN Wahidul Anam membenarkan kasus pelecehan seksual oleh tenaga pendidik itu. Wahidul bilang kasus itu telah diselesaikan oleh pihak internal kampus. MA juga telah dikenai sanksi. Sanksi yang dijatuhkan berupa pemberhentian sebagai Kepala Program Studi Tafsir Hadis IAIN. Katanya kepada Detix melalui pesan singkat. Jadi MA itu adalah salah seorang ketua program studi atau kepala program studi tafsir dan hadis. Tafsir itu adalah interpretasi penjelasan terhadap hadis ya. Hadis itu adalah sikap, perilaku dan tindakan Nabi Muhammad SAW itu. Kalau di keagamaan begitu. Detik berusaha mengkonfirmasi MA dengan mengunjungi rumahnya di Kecamatan Pesantren. Alamat rumah itu didapatkan dari situs resmi IAIN. Namun, sejumlah warga di sekitar alamat rumah tersebut mengaku tidak mengenal nama MA. Sementara itu, rekan dosen lain di IAIN enggan memberikan nomor ponsel MA untuk dimintai konfirmasi. Jadi pada dosennya pada tutup mulut. Mungkin belum saatnya untuk memberikan konfirmasi secara terbuka ya. Bisa-bisa ini lagi dalam suasana ataupun fase investigasi dari unsur pimpinan perguruan tinggi keagamaan tersebut. Kita lanjutkan. Kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus IAIN mencuat ke publik setelah diberitakan dedikasi.id. Situs berita yang dikelola oleh lembaga pers mahasiswa IAIN. Nah, biasa mahasiswa itu lebih kritis ya.
lebih kritis terhadap kasus-kasus, isu-isu yang ada di perguruan tinggi. Oleh karena itu, bagaimanapun mahasiswa bagian dari perguruan tinggi harus bisa memfasilitasi harapan dan keinginan mahasiswa. Jangan sampai mahasiswa menjadi tanda petik berontak terhadap keinginannya gitu kan ya. Jadi mahasiswa harus difasilitasi lah, berikan ruang dan waktu bisa mengekspor potensi mahasiswa itu. Jangan sampai keran keinginan harapan mahasiswa yang positif itu jangan sampai tertutup, ataupun jangan sampai impoten untuk bisa bergerak ya. Dedikasi yang terbit pada 12 Agustus, kemudian sebuah akun Twitter yang bernama @kbp_penyintas membuat kicauan berseri thread mengenai kasus pelecehan seksual tersebut pada 23 Agustus 2001. Terbongkarnya kasus pelecehan seksual di IAIN telah memicu penyintas-penyintas lainnya untuk berani bersuara. Oknum dosen yang melakukan perundungan seksual itu pun diduga tidak hanya satu orang. Ini para mahasiswa sudah tahu ini. Dugaan-dugaan ini tidak hanya satu orang dosen, seorang MA. Diduga masih banyak juga dosen-dosen yang berpikir semacam itu. Ini dugaan sementara, tapi ini perlu penelusuran lagi, perlu kajian lagi sehingga betul-betul valid informasi ini ya. Jadi berita ini perlu diperkuat lagi dengan menginvestigasi di tempat-tempat atau lingkungan dosen dan mahasiswa tersebut ya. Akan lebih valid lagi berita ini ya. Laila bukan nama sebenarnya. Salah seorang penyintas bercerita dirinya pernah menerima pengalaman tak menyenangkan dari seorang dosen IAIN berinisial LD. Peristiwa itu terjadi sekitar 2017 saat Laila masih baru-baru menjadi mahasiswi di kampus tersebut. Nah, ternyata bukan MA saja, ada juga diduga LD juga melakukan yang sama ini. Berarti bukan MA. MA itu hanya salah satu. Ternyata ini juga pengakuan Laila, ada seorang oknum dosen yang bernama LD juga ini. Perlu ditelusuri lagi ini. Perundungan seksual itu dilakukan dengan modus menggelar ujian akhir semester atau UAS dengan model 4 mata. Mahasiswa dan mahasiswi satu persatu mengerjakan UAS diuji oleh LD di sebuah ruangan yang diduga sengaja dipilih karena posisi jendelanya yang agak tinggi. Nah, ini modus. Jadi UASnya satu orang face to face di ruang khusus misalkan dengan jendela agak tinggi, akhirnya akses orang untuk melihatnya tidak bisa ataupun tertutup oleh ruangan dengan jendela yang tinggi. Ini yang dialami oleh Laila ini. Ini sekali lagi perguruan tinggi lain pun akan menjadi perhatian bagi perguruan tinggi lain dengan kasus semacam ini. Setelah beberapa mahasiswa dan mahasiswi lain menyelesaikan UAS, tibalah giliran Laila dipanggil ke ruangan. LD mulai menanyakan soal-soal UAS kepada Laila. Menurut Laila, pertanyaan-pertanyaan diajukan tak ada hubungannya sama sekali dengan mata kuliahnya. Karena itu, Laila tidak bisa menjawab sama sekali. Nah, ini modus nih. Modusnya bukan mata kuliah yang ditanya, malah yang lain-lain ini. Modus bagi dosen untuk mendekati mahasiswa tersebut. Tangan Laila gemetaran di bawah meja. LD memintanya meletakkan tangan di atas meja. Saat itulah telapak tangan LD menggenggam erat tangan Laila sembari tersenyum bengis. Lantaran takut, Laila meminta agar ujian disudahi. Tetapi sambil LD terus memegang tangan Laila, mahasiswa itu dipaksa mengatakan bahwa dia mencintai LD. Aku coba menarik tangan kru itu, nggak bisa. Dan itu orangnya mulai senyum-senyum lagi, ungkap Laila kepada TikX. UAS selesai tanpa sedikit pun substansi mata kuliah keluar dalam ujian tersebut. Laila beranjak keluar dari kelas sembari berjalan. Dosen LD kembali meraih tangan Laila dan mengecupnya. Waduh, mengecupnya lagi. Kejadian itu betul-betul membuat Laila trauma. Dia bersumpah
tak mau lagi mengikuti mata kuliah yang diampuh LD. Tetapi pada semester keempat, Laila harus kembali mengikuti kelas LD. Akhirnya Laila lebih memilih tidak melanjut kuliah. Itu kata Laila. Merupakan pilihan terbaik ketimbang dia terus mengingat-ingat trauma pelecehan itu lagi. PSGA IAIN sudah mengetahui cerita Laila. LD juga banyak dilaporkan atas perbuatannya. Hanya laporan itu belum bersifat tertulis. Namun PSGA juga sedang memproses kasus lainnya yang serupa. Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Advokasi IAIN, Fahmi Fajrul Falah, yang menangani masalah ini mengaku juga mendengar cerita adanya kasus kekerasan seksual lain di IAIN. Namun dari semua cerita itu baru satu yang melaporkan secara resmi ke pihak kampus, yaitu Firly. Firly ya. Firly itu jadi sekali lagi nama samaran, bukan nama sebenarnya. Namun kata Fahmi, pihak kampus sudah membuka kanal pelaporan resmi bagi penyintas kekerasan seksual di kampus melalui formulir daring yang disebar oleh UKM Gender. Kami belum bisa melakukan tindak lanjut kalau belum ada pelaporan resmi, pungkas Fahmi. Jadi sudah ada tindakan-tindakannya dengan mengedarkan formulir untuk melaporkan kejadian itu. Jadi nampaknya dari berita ini bukan hanya MA, ternyata dosen lain pun ada melakukan yang bukan semacam ini. Ini semuanya adalah oknum. Ini adalah oknum, tidak bisa menyamaratakan seluruh dosen. Sahabat-sahabat mahasiswa Indonesia, Sahma Indonesia, dari liris yang telah disampaikan tadi, setidaknya ini menjadi edukasi dan menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Tidak saja bagi para mahasiswa, juga adalah bagaimana perguruan tinggi sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pendidikan untuk bisa mengelola bagaimana SOP bimbingan skripsi, juga bagaimana SOP tentang pelaksanaan ujian akhir semester atau UAS. Tapi sekali lagi, ini tidak semuanya dosen. Ini hanya sekedar kasus, sekadar oknum yang kebetulan seorang dosen. Tapi yakin masih banyak dosen-dosen yang baik, masih banyak dosen yang punya integritas, dan masih banyak dosen yang berprestasi. Jadi ini adalah sekali lagi hanya oknum dosen yang bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Apa yang harus kita lakukan dengan kondisi semacam ini? Tadi disampaikan bahwa tidak hanya MA atau LD yang pada itu, tapi masih ada dosen-dosen yang lain yang berperilaku dan bersikap dan tindakan semacam itu. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah mahasiswa. Mahasiswa pun jangan memberikan peluang kesempatan kepada siapapun termasuk dosen. Bagaimana memberikan kesempatan, peluang untuk mendekati, tanda petik, mendekati yang bisa setidaknya mempengaruhi terhadap sikap perilaku mahasiswa itu sendiri. Salah satunya berpakaian, cara beretika. Dan kita harus melihat juga simbol-simbol perilaku dosen yang betul-betul apakah niat positif terbaik. Yang kedua adalah bagi perguruan tinggi, lembaga, jurusan, fakultas, maupun studi, di mana dosen bernaung. Setidaknya perlu ada 3 hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, bagaimana mengoptimalkan badan pengawas lembaga, baik pengawas terhadap akademik juga non-akademik. Bagaimana peran senat fakultas, bagaimana peran senat universitas bisa mengatasi, meminimalkan, bahkan menghilangkan sikap perilaku semacam itu. Jadi tugas senat universitas, senat fakultas harus siap membuat SOP bagaimana bimbingan, bagaimana tugas dan fungsi mahasiswa, bagaimana tugas dan fungsi dosen pembimbing, sehingga tidak terjadi lagi perilaku pelecehan seksual ataupun perundungan terhadap mahasiswa dan lainnya. Yang ketiga, tentunya setiap universitas fakultas ada juga penjamin mutu di setiap universitas fakultas studi. Ini pun perlu dioptimalkan
sehingga sama-sama bersinergi antara prestasi lembaga juga pelayan terhadap mahasiswa. Pelayan kepada mahasiswa menjadi kata kunci bagi perguruan tinggi. Sekali lagi, pelayan ke mahasiswa harus menjadi branding yang baik, karena mahasiswa adalah corong marketing salah satu perguruan tinggi, salah satu jurusan program studi. Apabila ada 100.000 mahasiswa memberikan branding yang positif, maka masyarakat pun akan percaya terhadap fakultas, jurusan atau program yang ada. Sebaliknya, apabila mahasiswa sudah diperlakukan yang tidak baik, maka antipati akan datang kepada perguruan tinggi, fakultas, jurusan atau pengemudi yang lainnya. Demikian disampaikan. Sekali lagi, ini ada pembelajaran. Apabila ini ada yang salah, mohon maaf, dan mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Duanji bahala, lihiji papa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.